saham Lockheed Martin, Northrop, RTX, Boeing langsung bergerak naik ke pasar. Artinya hubungan Trump dengan industri senjata lebih banyak melalui anggaran militer dan kontrak pemerintah. Artinya ada hubungan dari anggaran militer dan kontrak pemerintah dengan kenaikan industri senjata. Nah, di industri LNG, gue juga menemukan fakta bahwa CEO perusahaan LNG terbesar Amerika, Cheniere Energy, diketahui sebagai salah satu sponsor terbesar Donald Trump dalam kampanyenya. Selain itu, perusahaan ini menerima lebih dari 370 juta tax credit untuk kapal LNG dari kebijakan pajak federal. Dan kalau lu lihat kebijakannya, Trump itu secara konsisten mendorong pertama deregulasi gas alam, dua percepatan izin terminal LNG, tiga ekspor gas ke Eropa menggantikan Rusia. Akibatnya sejak 2016 waktu dia pertama kali menjabat, LNG Amerika meningkat tajam setelah terminal Sabine Pass milik Cheniere mulai beroperasi. Dan sekarang Amerika Serikat sudah menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Dan di masa pemerintahan Trump, dia punya proyek raksasa namanya Alaska LNG Project. Nah, Alaska LNG ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama, tapi era Trump itu mulai ada dorongan politik yang besar, teman-teman. Pemerintah ingin menggunakan LNG sebagai alat energi dominansinya Amerika. Artinya Amerika tidak hanya produksi energi, tapi pemasok energi di dunia. Trump juga mendorong proyek ini sebagai cara untuk satu, membuka cadangan gas Alaska, dua, meningkatkan ekspor LNG, ketiga, menjual gasnya ke Asia dengan developer utamanya bernama Gian Farney Group. Perusahaan ini membeli 75% saham proyek Alaska LNG dari perusahaan negara Alaska. Kemudian beberapa perusahaan lain ikut masuk sebagai partner teknologi atau investasi. Selain itu, lebih dari 50 perusahaan global menyatakan minat investasi dengan nilai kontrak potensial mencapai 115 miliar US dollar. Nah, kenapa proyek ini kontroversial, teman-teman? Kenapa ini banyak ditentang di Amerika sebenarnya? Satu, biayanya sangat besar. Dua, resiko lingkungannya di Arktik. Ketiga, orang-orang waktu itu melihat ketidakpastian pembelian LNG nih. Bahkan beberapa analis menyebut proyek ini lebih bersifat politik daripada ekonomi gitu. Jadi banyak ditentang juga sebenarnya. Tapi kan Trump bilang, udah tetap kita jalan. Ada kok. Dan akhirnya sekarang mulai terlihat kemana sih proyek ini diarahkan gitu. Selain itu, lebih mengejutkan lagi ya kalau kita lihat datanya dan track recordnya di pemerintahan Trump periode pertama atau kedua, ada 30 proyek LNG yang dibangun dan dilaksanakan. Dan mostly dijalankan oleh 3 perusahaan besar, yaitu Cheniere, Exxon, sama Sempra, yang mana ya balik lagi sponsornya Trump di kampanye. Dan total kapasitas produksinya meningkat sampai 100 ton dengan total investment menembus 500 miliar US dollar. Gila kan? Dan ini kita baru ngomongin dua nih, LNG dan senjata. Belum lagi soal oil gitu. Dari semua ini kayaknya nggak perlu jadi Einstein untuk paham, semakin lama perang berlangsung, mengambang, berjalan dengan ketidakpastian, maka semakin kaya pula Donald Trump dan kawan-kawan. Dan ketika itu terjadi, maka semakin susah pula hidup seluruh orang di dunia ini. Kalau ada yang bilang, wah Trump itu bisnismen, dia tidak suka perang, dia sukanya berbisnis, dia sukanya trade wars, dia bla 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 bla. Ya kalian bisa lihatlah data-data angka tadi, yang mana itu sangat bertolak belakang dari asumsi-asumsi seperti itu, teman-teman. Karena setiap konflik terjadi, perang terjadi, Trump akan muncul dari negaranya Amerika Serikat ini lalu melantangkan sebuah slogan yang namanya BOP atau Buy Our Product. Entah itu senjata, LNG, atau minyak. Next episodenya kita bakal bahas bagaimana seharusnya Indonesia merespon situasi yang sudah bisa kita bilang tidak terkendali ini. Sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya.